Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alhu waziran min ahli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Wa qala aydan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul adzim wa ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkah dan rahmatnya kita pada saat ini berada di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah Allah masih memberikan kenikmatan yang luar biasa. Allah memberikan usia yang panjang, Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah. Dan sungguh semua ini merupakan nikmat yang tidak terhingga nilainya, karena tidak semua orang diberikan kenikmatan yang sempurna seperti kita rasakan pada saat ini. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan selamanya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan merupakan berkah bagi semua orang yang berada di bulan suci Ramadan ini. Dan tentunya kita sebagai orang yang beriman tidak ingin ketinggalan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Istilah barokah adalah ketika segala sesuatu yang ada dalam diri kita menambah kedekatan kita kepada Allah, menambah kebaikan kita di dalam menjalankan ibadah, dan itulah adalah barokah. Apapun yang kita miliki tapi tidak mendatangkan kebaikan, maka itu belum ada barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, bagaimana kita mendapatkan rahmat berkah di bulan Ramadan ini? Banyak hal yang harus kita lakukan. Di antaranya, satu, kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu pula yang diajarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada seluruh umatnya, supaya mereka memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus beristighfar, memohon ampunan kepada Allah? Karena sungguh tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang lepas dari kesalahan dan dosa. Setiap manusia punya salah dan dosa. Tapi karena kebaikan Allah, karena rahmat Allah lah, kata Allah, maka kalian dibersihkan dari segala dosa. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yazakki may yasha. Kalaulah tidak dengan karunia Allah, kalaulah tidak ada rahmat Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun di antara kalian yang bersih dari dosa dan kesalahan. Akan tetapi Allah lah yang bersihkan dosa dan kesalahan bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya kehendak Allah ini harus sejalan dengan apa yang kita lakukan. Ketika kita meminta ampunan kepada Allah, maka Allah akan berikan ampunan itu kepada kita semuanya. Karena Allah mengatakan Allah itu Ghaffar, artinya ampunannya tak terbatas, dan Allah akan mengampuni siapapun, kapanpun, selagi ruh masih ada di dalam jasadnya. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa al-istighfar miftahun lidzunub, al-istighfar miftahun lidzunub, al-istighfar miftahul rizki, al-istighfar miftahul jannah.
dan lain-lain ayat dan lain-lain hadis yang mengatakan tentang istighfar. Yang pertama, kata Rasulullah, al-istighfar miftahul jannah. Istighfar itu adalah kuncinya surga. Artinya ketika orang ingin masuk surga, dia harus memperbanyak istighfar, karena tidak ada orang yang bisa masuk surga tentunya ketika orang tersebut masih membawa dosa. Yang kedua, kata Rasulullah, al-istighfar miftahul rizki. Istighfar itu adalah kuncinya rizki. Artinya ketika orang ingin mendapatkan rizki, maka perbanyaklah istighfar, karena dosa itu menghalangi datangnya rizki, dan dosa itu bisa menutup pintu rizki kepada kita semuanya. Kemudian juga ada hadis yang mengatakan, kata Rasulullah SAW, al-istighfar mimhatun lidzunub. Istighfar itu adalah penghapus dari segala dosa. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ramadan ini merupakan waktu yang tepat, karena istighfar yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita beristighfar memohon ampunan kepada Allah dalam waktu sahur. Artinya pada waktu kita menjelang datangnya waktu subuh. Wal mustaghfirina bil ashar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang selalu beristighfar di waktu sahur. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kita laksanakanlah sholat malam, sholat tahajud. Karena sholat malam, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun yang melaksanakan sholat malam, maka Allah akan bangkitkan dia di tempat yang mulia. Kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah adalah kemuliaan dalam dua kehidupan, yakni kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Mudah-mudahan dua hal ini bisa kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini, supaya kita mendapatkan berkah kebaikan dari Allah, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan kemuliaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita untuk melakukan kebaikan dan dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.